will take your wings and fly, watching over me. See me through my night time and be my leading light. Angel, you have found the way, never fear to dread. You'll be a friend to me. Angel, spread your wings and fly. Voces angelorum gloria, dona eis pace. For you're always near to me, in my joy and my sorrow, for you ever care for me. Salam sejahtera untuk kita semua, untuk teman-teman dan juga untuk adik-adik kami di mana saja berada. Perkenalkan, nama saya Suster Vivianti Odaberta Moma BCM, Carmelite Missionaries. Saya adalah mahasiswa Sekolah Tinggi Santo Petrus Keuskupan Atambua semester 2. Dalam Gereja Katolik, kita memiliki begitu banyak santo dan santa atau biasa disebut dengan para kudus. Nah, teman-teman dan juga adik-adik, santo dan santa atau biasa disebut dengan para kudus ini, mereka itu adalah orang-orang pilihan Allah yang disucikan dan dikuduskan, karena kehidupan mereka itu memiliki banyak nilai-nilai keutamaan yang baik, di mana hidup mereka itu meneladani hidup Yesus Kristus. Mereka hidup dalam kesucian, ketaatan, kesetiaan, kerendahan hati, dan juga mereka rela mati demi Kristus. Nah, teman-teman, pada saat ini saya akan menjelaskan atau memperkenalkan tentang siapa itu Santa Teresa dari kanak-kanak Yesus. Mungkin teman-teman dan juga adik-adik seringkali atau pernah mendengar cerita tentang siapa itu Santa Teresa dari kanak-kanak Yesus lewat cerita atau lewat menonton televisi, melihat gambar-gambarnya. Nah, maka untuk mengenal lebih dalam siapa itu Santa Teresa, yuk mari kita kenal bersama-sama. Santa Teresa dari kanak-kanak Yesus biasa disebut dengan nama Santa Teresa dari Lisieux. Santa Teresa ini memiliki nama asli Marie Francoise Teresa Martin. Biasa dipanggil dengan nama Teresa. Semenjak masa kanak-kanak, Teresa adalah seorang anak yang periang. Nama ayahnya adalah Louis Martin dan nama ibunya adalah Zélie Query. Teresa ini sangat dicintai oleh ayahnya, sehingga ayahnya itu seringkali memanggilnya dengan sebutan Ratu Kecil.
Tresia tumbuh menjadi anak yang cerdas dan penuh cinta. Seisi rumah akan segera tahu bila ia melakukan kesalahan yang terkecil sekalipun, sebab ia akan menangis bila ia mendapati dirinya sendiri melakukan kesalahan. Kesalehan keluarga Martin dan Azali memberikan dasar pengembangan hidup iman dan rohani bagi Tresia. Namun, kebahagiaan masa kecilnya itu tiba-tiba direnggut daripadanya ketika pada tanggal 28 Agustus 1877 ibunya meninggal dunia. Tresia terpaksa kehilangan belayan dan kasih sayang sang bunda di saat ia masih sangat membutuhkannya. Dan ia memilih Pauline sebagai pengganti ibunya. Setelah kematian Ibunda Zeliarin, ayah Louis Martin kemudian pindah bersama dengan anak-anaknya ke Lisieux dan tinggal dekat keluarga Isidore Garin, paman Tresia, di Les Buissonnets. Pada tanggal 8 Mei 1884, Tresia kemudian menerima komuni pertama. Menurut pengakuannya, peristiwa ini merupakan peristiwa yang sangat membahagiakan karena ia mendapat kecupan cinta dari Yesus. Ah, betapa sedapnya kecupan cinta pertama yang Yesus berikan bagi jiwaku. Itulah kecupan cinta, dan kurasa bahwa aku dicintai. Tresia menerima rahmat Natal pada tahun 1886 yang olehnya sendiri disebut sebagai masa terindah dari semuanya, masa yang dipenuhi dengan rahmat surgawi. Dalam sekejap mata, Yesus melaksanakan karyanya yang tidak dapat dilaksanakan oleh Tresia dalam waktu 10 tahun. Masa ini disebutnya sebagai masa pertobatan, masa di mana ia betul-betul mengalami suatu transformasi diri. Tresia yang sebelumnya adalah pemalu, kekanak-kanakan dan perasa, kini berubah menjadi Tresia yang dewasa dan ingin menghabiskan seluruh hidupnya bagi orang lain. Tresia merindukan keselamatan jiwa-jiwa. Kerinduan Tresia pun mulai terlaksana ketika ia mendoakan seorang penjahat ulung bernama Henry Prancini yang pada akhirnya bertobat dan mencium luka-luka Yesus pada salib selama 3 kali sebelum kepalanya dipenggal. Kerinduan Tresia untuk hidup bagi orang lain semakin berkobar, sehingga pada tanggal 29 Mei 1887 ia mengutarakan niatnya kepada ayahnya dan menyetujuinya untuk masuk biara Karmel. Kebutuhannya untuk masuk biara Karmel awalnya tidak diizinkan oleh pamannya, superior Karmel dan uskup setempat, sebab usianya masih terlalu muda, yaitu berusia 14 tahun. Kendati mendapat banyak tantangan dari berbagai pihak, Tresia pantang mundur karena baginya hidupnya diabdikan hanya untuk Tuhan melalui Karmel. Kesempatan pun tiba. Pada bulan November 1887, ayahnya Louis Martin, Celine, dan Tresia bergabung bersama rombongan pesiara menuju kota Roma. Tujuan utama Tresia adalah untuk meminta izin kepada Bapa Suci Paus Leo ke-13. Tepat pada tanggal 20 November 1887, Tresia meminta izin dari Bapa Suci agar ia diperkenankan masuk Karmel pada usia 15 tahun. Keyakinan Tresia akan hal ini mengantarnya pada sebuah kenyataan yang telah lama didambakannya. Pada tanggal 9 April 1888,
Teresia masuk biara Karmel di Lisieux. Dan pada tanggal 10 Januari 1889, Teresia menerima busana kebiaraan, dan akhirnya kerinduan Teresia untuk bersatu dengan sang mempelai terpenuhi. Dan ketika pada tanggal 8 September 1890, ia mengikrarkan kaul kebiaraan. Selanjutnya pada tanggal 24 September 1890, ia menerima kerudung hitam dan mengambil nama biara yang kedua dari Wajah Kudus. Peristiwa ini tidak dihadiri oleh ayahnya karena sakit keras, dan pada tanggal 24 Juli 1894, ayahnya Louis Martin meninggal dunia. Dalam Karmel, Teresia mempraktikkan semangat pelayanan yang rendah hati, penyerahan diri yang total, mendoakan para misionaris, serta berdoa bagi keselamatan jiwa-jiwa. Dengan demikian, ia telah mengambil bagian dalam pengembangan misi Kristus di dunia. Itulah bermisi bagi Teresia. Semua itu dilakukannya atas dasar cinta, seperti yang dikatakannya, "Panggilanku adalah cinta." Cintalah yang menjadi spirit hidup Teresia. Ia dapat melayani dengan baik, berdoa bagi pertobatan para pendosa, serta berdoa bagi keselamatan jiwa-jiwa karena dihidupi oleh cinta. Karena cinta itu pula Teresia disenangi oleh para suster di komunitas di mana dia tinggal. Nah, pada tanggal 2 April 1896, bertepatan dengan malam Jumat Agung, Santa Teresia ini muntah darah untuk pertama kalinya. Teresia menderita TBC. Setelah itu, Teresia muntah darah lagi untuk kedua kalinya. Pada awal April 1897, keadaan Teresia semakin memburuk, sehingga pada 30 Juli tahun itu, ia diterimakan sakramen pengurapan orang sakit. Dan tanggal 19 Agustus untuk terakhir kalinya, ia menerima tubuh Kristus. Tepat pada hari Kamis 30 September 1897, sekitar pukul 19.30, Teresia mengembuskan nafas terakhirnya. Teresia meninggal dalam usia yang masih hijau, yaitu 24 tahun. Sebelum kematiannya, Teresia berucap, "Misiku baru saja dimulai untuk membuat sesamaku mencintai Tuhan dan mengajarkan jalan kecilku kepada mereka." Teresia juga pernah menjanjikan hujan mawar, dan itu memang benar terjadi. Seperti yang dikatakannya, karyanya baru dimulai. Banyak orang yang memohon doanya dikabulkan. Mereka yang sakit lumpuh disembuhkan, dan para misionaris mendapat pertolongan. Pada tanggal 17 Mei, Teresia dikanonisasi oleh Paus Pius ke-11. Keinginannya untuk menjadi misionaris terpenuhi ketika pada tanggal 14 Desember 1927 dideklarasikan oleh Paus Pius ke-11 sebagai pelindung karya misi. Pada 3 Mei 1944 oleh Paus Pius ke-12, Teresia diangkat menjadi pelindung negara Prancis. Dan tanggal 19 Oktober 1997, Santa Teresia diangkat menjadi doktor gereja universal setelah Santa Teresa Avila dan Santa Katarina Siena. Cinta adalah pusat atau inti yang menjadi titik tolak atau yang menjiwai misi dan seluruh perjalanan hidup dan panggilan Teresia. Santa Teresia adalah orang kudus yang besar zaman modern, kata Paus Pius ke-11. Semoga teladan cinta Santa Teresia kepada Kristus ini menjadi contoh bagi kita, menjadi semangat hidup kita, terutama dalam melayani semua orang, berdoa bagi pertobatan para pendosa, serta berdoa bagi keselamatan jiwa-jiwa. Dan tak lupa, kita pun selalu setia untuk menjalani atau melakukan hal-hal kecil. Santa Teresia dari kanak-kanak Yesus, doakanlah kami.